Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi para orang tua luar biasa yang masih setia menemani anak belajar hari ini. Bertemu kembali bersama saya di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran 2 tentang yang pertama, membuat kesimpulan isi teks media cetak. Yang kedua, laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor. Dan yang ketiga, pola lantai dalam tarian daerah. Baik, seperti biasa sebelum kita belajar, lanjutkan pelajaran kita. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa, anak-anak. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Yang pertama tentang membuat kesimpulan isi teks media cetak. Baik. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Ya, jadi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang membuat isi kesimpulan isi teks media cetak. Hari ini kita membahas tentang kesimpulan. Nah, selanjutnya, selain memperhatikan poin-poin atau peta konsep, yang harus diperhatikan adalah pemilihan kata dan ejaan yang digunakan saat membuat kesimpulan. Nah, saat kita membuat kesimpulan, kita harus menggunakan kalimat atau ejaan yang baku atau ejaan yang benar. Sehingga ketika seseorang atau orang lain membaca tulisan tersebut, maka orang akan mengerti. Nah, nanti kalian akan saya berikan tugas untuk berlatih membuat kesimpulan isi teks pada media cetak. Oke, sampai di sini anak-anak bisa paham? Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pelajaran kita pada materi selanjutnya, yaitu tentang cara mempelajari laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang cara perpindahan kalor. Ada 3 macam, yaitu perpindahan secara konduksi, kemudian yang kedua secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi. Perpindahan konduksi adalah, masih ingat anak-anak? Perpindahan konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contoh-contohnya kita kemarin sudah bahas ya. Selanjutnya ada konveksi, perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Dan yang ketiga adalah secara radiasi, perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Oke, cukup jelas ya anak-anak? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tentang pola lantai dalam tarian daerah. Nah, apakah kalian tahu apa itu pola lantai? Pola lantai adalah merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Itu yang disebut dengan pola lantai.
ada dua pola dasar dalam pola lantai, yaitu pola lantai lurus, seperti pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, segitiga, dan zigzag. Pada gambar kalian, ada gambar yang ada di layar, ada contoh tari topeng. Tari topeng ini adalah tarian yang berasal dari Jawa Timur yang menggunakan pola lantai vertikal saat menari. Ini adalah contoh pola lantai vertikal. Jadi, titik ini adalah posisi para penari. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini adalah posisi penari. Dia berbentuk vertikal. Kemudian, selanjutnya ada contoh tari pendet. Tari pendet berasal dari Bali, menggunakan pola lantai diagonal saat menari, seperti ini. Jadi ini adalah posisi penari. Inilah yang disebut dengan pola lantai. Oke? Sampai di sini anak-anak paham? Nah, jika sudah, nanti ibu guru akan memberikan tugas memperagakan pola lantai tersebut. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Kita akan bertemu pada pembelajaran 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.